Maaf, jadi artinya negara tidak mampu melaksanakan undang-undang karantina wilayah sepenuhnya, sehingga kita membutuhkan, payung hukum baru, yaitu kemudian diberlakukan kebijakan namanya PSBB, sehingga negara lepas artinya tidak bertanggung jawab terhadap, kebutuhan-kebutuhan warga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali kita berjumpa kembali dengan saya Zudi Robani di Halo TLF. Pada episode hari ini kita akan interview seorang pakar hukum tata negara, yaitu Bang Luhur Kurnianto, yang sebelumnya sudah pernah kita interview ketika sedang membahas RUU KPK dan juga KUHP. Kita akan membahas tentang perkara-perkara kondisi darurat ya saat ini. Memang sedang terjadi wabah COVID-19. Bagaimana penanganannya, bagaimana payung hukum dari satu institusi yaitu negara dalam menghadapi kondisi wabah seperti ini, yaitu COVID-19. Dan kita sebentar lagi akan tersambung dengan Bang Luhur Kurnianto. Mari kita tunggu bersama-sama. Ya, jadi kita sudah terhubung dengan Bang Luhur Kurnianto. Insya Allah kita akan mulai interviewnya. Jadi kita akan membahas topik tentang payung hukum terkait kondisi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Apakah payung hukum yang bisa dipakai dan lain sebagainya, kita akan bahas per hari ini, dari mulai kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang presiden atau negara. Terkait juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari pertanyaan titipan dari teman-teman Halo TLF, mungkin bisa diterangkan dari sisi hukumnya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita mengingat kondisi wabah COVID-19 ini, apakah dalam perspektif hukum ini, Bang Luhur nih, benar nggak sih kita dalam kondisi genting gitu, sehingga kemarin sempat seorang Presiden Jokowi mengatakan kondisi darurat sipil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk dari tinjauan hukum sebenarnya kondisi saat ini itu sudah ada payung hukumnya yang mengatur, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Itu sudah ada 2 tahun yang lalu, alhamdulillah sih sudah ada. Nah, tetapi memang efektivitas keberlakuan undang-undang ini masih perlu dilengkapi, dan biasa ya kalau undang-undang itu ada mendelegasikan, memerintahkan lebih lanjut untuk melaksanakan pelaksanaan suatu ketentuan itu lewat peraturan pemerintah atau perpres, peraturan presiden, atau langsung ke peraturan menteri. Nah, memang Undang-Undang 6 tahun 18 tentang kekarantinaan kesehatan ini belum ditindaklanjuti karena memang sifatnya seperti menunggu ini ya, momentumnya, dan ternyata di tahun 2020 ini 2 tahun kemudian ketemulah gitu istilahnya. Kemarin ini memang kita sempat ada beberapa rame lah diskusi gitu soal langkah kebijakan pemerintah yang ya kita buat rakyat mungkin nggak tahu kesibukannya karena memang terbatasan mereka melakukan pertemuan ya. Jadi rapat kan juga udah nggak bisa langsung. Makanya mungkin pergerakannya jadi kerasanya kok lambat gitu. Nah, itu yang kemudian kita agak rame ya di media. Kayaknya kok langkah penanganannya agak lama gitu. Dan kita lebih bingung lagi dengan melihat adanya seperti tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya langkah-langkah yang sudah secara taktis diambil oleh Gubernur DKI, yang kemudian justru oleh pemerintah pusat itu kayak nggak nyambung, dan kita bisa lihat beberapa kebijakan itu kayak seperti dianulir begitu. Sudah hari ini dibikin, besok tidak diberlakukan gitu, atau bahkan pagi diumumkan atau malam besok paginya udah berubah lagi, yang kayak seperti itu. Mungkin di dalam Undang-Undang Karantina Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu apakah memang sudah diatur bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan ke daerahnya, itu sudah ada atau memang ya kondisinya seperti ini akhirnya jadi berantakan? Ya, karena memang di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu masih sangat umum mengaturnya. Jadi pembagian wewenangnya sudah ada. Hanya saja
untuk melaksanakannya ini memang masih kosong di bawahnya gitu kan. Kalau undang-undang agak sulit diterapkan secara langsung ya. Kita masih kalau kita baca kita masih menemukan bahasa yang sangat umum gitu. Jadi seperti Hmm. baru pendefinisian suatu kondisi wabah itu dari mulai endemi sampai ke pandemi itu memang ada pengertiannya, dan yang punya wewenang untuk menetapkan suatu kondisi itu endemi atau pandemi dan sebagainya itu memang di sini kan ada Kementerian Kesehatan, ada hierarkinya memang gitu ya. Jadi ada hierarkinya, dan kemarin-kemarin ini kan baru di awal kita di Indonesia baru mulai terungkap kasus positif COVID-19 ini kan awal Maret ya, akhir Februari masuk Maret, dan kita sudah berjalan 1 bulan ini baru ada titik terang, PP sudah dibuat dan juga sampai ada perpunya. Perpunya ini mungkin tidak terkait dengan penanganan dari sisi medis ya, kesehatan, tetapi lebih pada langkah-langkah yang sudah disiapkan terkait efek dari wabahnya yang berdampak pada kegiatan ekonomi di masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan, itu ada Perpu nomor 1 tahun 20, itu perpunya yang mengatur soal stabilitas kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah concern-nya lebih pada pencegahan untuk efek dari kebijakan karantina wilayah ini. Ya memang patut diapresiasi juga ya, kita melihat yang dijaga memang masalah tidak hanya kesehatannya tapi juga faktor dampak ekonominya. Ya, jadi berarti seiring berjalannya waktu ternyata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu artinya tidak terpakai lagi atau kemudian direvisi dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini, atau saling melengkapi satu dengan yang lainnya? Ya, sifatnya melengkapi. Nah, Karena Undang-Undang 6 tahun 18 tentang karantina kesehatan sendiri itu ngatur soal kondisi ya, situasi yang memang kategorinya dari mulai resikonya paling rendah sampai yang paling tinggi dari sisi kesehatan, murni dari sisi kesehatan. Kalau Perpu ini karena ada suatu kondisi kebijakan pemerintah yang sifatnya sangat makro, sehingga dia perlu ada payung hukum bentuknya setara dengan undang-undang gitu. Karena ini akan semacam menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan dari proses pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi kan ini kemarin sudah diumumkan, dipertanyakan juga ya. Awal mulanya kan karantina, lockdown itu juga apa yang diterapkan di beberapa negara, mereka dengan kondisi dan latar belakang masyarakat dan ekonominya masing-masing tentu berbeda penerapannya. Kita tidak bisa menerapkan hal yang sama di Indonesia. Sehingga lockdown ala Indonesia ya seperti ini, yaitu PSBB. PSBB, ya, pembatasan sosial Pembatasan berskala sosial besar. berskala besar. Nah, ini yang kemudian diterapkan. Jadi nanti sifatnya itu memang pada titik-titik zona merah yang memang ketika sudah masuk level tertentu itu akan ada karantina wilayah tapi yang sifatnya parsial gitu. Jadi Sosial. beberapa tidak kemudian satu kota ditutup, itu tidak seperti yang terjadi di Wuhan gitu kan, tidak Hmm. tidak seperti itu. Nah, jadi ini berkaitan dengan PSBB itu sendiri ya. Jadi memang sudah sempat disinggung juga oleh Bang Luhur terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini, terutama bagaimana migrasi penduduk, terutama nanti nih Lebaran ini mau mudik gitu. Bahkan sekarang sudah ada yang nyolong mudik duluan gitu. Dan kemarin sempat Ya, DKI itu sempat membatasi atau melarang bus antar kota itu keluar masuk dari wilayah DKI keluar lain gitu. Namun ternyata ada kebijakan yang direvisi gitu oleh atasnya itu Kementerian Perhubungan gitu ya. Nah, itu ya, bagaimana Bang Luhur menyikapinya? Jadi wewenangnya itu sebenarnya tetap di Kementerian Perhubungan ya, bukan di DKI gitu. Karena kan DKI yang punya wilayah nih gitu. iya di sini ya karena tidak kecepatan penanganan kasus ini kan harusnya memang cepat ya. Hmm. Tetapi kemudian tindakan pemerintah ini kan tidak bisa dilakukan tanpa ada payung hukum. Jadi kecepatan kasusnya ini memang tidak sama. Dalam hal ini pemerintah bersama jajarannya kan
memiliki keterbatasan Hmm. untuk berkoordinasi rapat menghasilkan produk hukum. Pada akhirnya baru sekarang-sekarang ini ada gitu. Yang kemarin-kemarin itu bisa dikatakan memang hanya menggunakan wewenang diskresi gubernur gitu untuk mengatur, khususnya hanya untuk keperluan warga DKI saja gitu. Begitupun dengan gubernur di provinsi lainnya gitu kan. Mereka secara amanat undang-undang punya wewenang untuk mengatur memang, tapi memang hanya terbatas pada wilayah kekuasaannya saja gitu, dan hanya untuk keperluan di warganya yang mereka pimpin. Tetapi kalau urusan perhubungan tentu kita bicara skala nasional harus dipikirkan gitu, karena karakter penduduk Indonesia ini kan terutama di DKI dan di Pulau Jawa yang skalanya lebih luas, ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan juga tempat orang mencari nafkah kan di beberapa daerah, baik itu yang di dalam Pulau Jawa sendiri atau di luar Pulau Jawa gitu. Sehingga mobilitas masyarakat ini kemudian pasti tidak bisa dijangkau oleh wewenang gubernur yang memang terbatas di wilayahnya masing-masing. Pada akhirnya mereka pasti akan hanya sekedar hanya mampu menerbitkan surat anjuran gitu, surat himbauan gitu. Yang Bawaan ya. kemarin kita terima itu kan hanya bukan dalam bentuk produk hukum Oh, pemerintah daerah gitu, seperti peraturan gubernur atau Perda. keputusan gubernur, tidak. Kita lihat di kemarin Gubernur Anies Baswedan pun hanya memberikan anjuran-anjuran. Tapi yang terakhir surat edaran ya dari Dinas Perhubungan. Tapi ini kemudian baru diumumkan tapi sudah dianulir juga gitu. Dan kemudian nggak lama setelah itu kan baru berhasil diterbitkan mulai dari Perpu, PP, hingga Permenakes yang kita sudah dapatkan secara lengkap, Hmm. sehingga baru bisa diimplementasikan nih semuanya nih mulai per April lah gitu. Jadi Apa efektif mungkin, kelakuannya. sorry Bang Luhur, maaf. Mungkin bisa dijelaskan nih Bang Luhur terkait peraturan perundangan apa-apa saja yang diberlakukan saat ini mengenai kondisi wabah COVID-19 ini. Tadi kan sudah disebutkan tuh ada Kemenkes, ada Perpu, ada undang-undang, dan bagaimana kita masyarakat menyikapinya gitu. Karena ini kan seharusnya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia gitu. Yang sudah terbit mulai dari Perpu. Perpu ini kan mengcover lebih luas, tidak hanya urusan kesehatannya. Tapi kalau untuk urusan kesehatannya, undang-undang sudah ada. Undang-undang 6 tahun 18 tentang karantina kesehatan, kemudian turun ke PP, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 20 tentang pemberlakuan keadaan karantina kesehatan ya, sudah ditetapkan juga. Kemudian lewat Kepres yang menetapkan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini sudah terkategori sebagai suatu wabah yang karena sudah diumumkan oleh WHO juga sebagai pandemi, maka pemerintah Indonesia menetapkan pemberlakuan keadaan karantina kesehatan. Dari 3 produk hukum yang baru itu kemudian ditindaklanjuti yang paling terakhir ini dengan Menteri Kesehatan yang memang melaksanakan bagaimana pelaksanaan karantina kesehatan di wilayah masing-masing. Di sana lebih mengatur secara teknis. Dan kemudian biasanya dari produk hukum yang sudah ada, mulai dari Perpu, PP, Permen, ini nanti ada lanjutannya. Entah pemerintah daerah bisa kemudian membuat turunannya dengan adanya suatu peraturan daerah atau peraturan gubernur begitu untuk melaksanakan di wilayahnya masing-masing gitu. Ini perlu ditindaklanjuti juga secara teknis sesuai keadaan wilayah masing-masing daerah. Juga secara lintas sektoral ada kemungkinan akan ada produk-produk hukum yang sifatnya juga teknis sesuai dengan kapasitas sektoral kementerian lembaga. Misalkan seperti Kementerian Perhubungan ini mengatur soal bagaimana ketertiban masyarakat bermobilisasi supaya tidak semakin memperluas wilayah penyebaran begitu. Karena dengan adanya himbauan-himbauan yang selama ini dilakukan itu masih sangat lemah. Karena di sana juga ada peran keamanan, kepolisian yang juga harus difungsikan ya wewenangnya untuk mencegah, memeriksa gitu. Karena ini sudah menjadi keputusan untuk mencegah penyebaran virus, ya harus ada tindakan
tegas yang sifatnya ke tahap sifatnya represif gitu, yang sifatnya memaksa. Katakanlah kemarin kita dengar jalan tol sudah mulai ditutup, mungkin dari sisi jenis kendaraan dan jam operasionalnya yang diatur, tidak kemudian sepenuhnya ditutup. Beberapa ruas jalan pun kemungkinan akan seperti itu pemberlakuannya. Kan kemarin juga kita dapatkan penjelasan jalur-jalur perhubungan ini seperti transportasi masih perlu dibuka aksesnya hanya untuk keperluan-keperluan yang memang diperbolehkan, tidak dalam rangka perpindahan orang yang memang itu yang dikurangi gitu, karena anjurannya adalah untuk tetap di rumah dan tidak bepergian. Kalau untuk urusan ekonomi ada juga beberapa produk hukum seperti peraturan OJK yang mengatur di sektor lembaga keuangan. Ini kemarin beberapa peraturan sudah muncul gitu ya. Peraturan Menteri Keuangan pun juga sudah terbit dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah ekonomi yang berdampak dari kegiatan pembatasan ini gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi begitu Bang Sur ya. Dan kemudian berarti kemarin sempat dibahas, sempat ramai juga gitu tentang darurat sipil ya. Bagaimana akhirnya negara tidak memilih karantina wilayah, tapi ternyata darurat sipil. Berarti hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, harus dianulir dengan adanya PSBB ini gitu. Ya, kalau dari pola pengaturannya, memang kalau murni kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/18 tentang karantina kesehatan, itu punya konsekuensi yang berat buat pemerintah saat ini. Jadi, apa yang kita coba pahami, kebijakan dari yang pemerintah sudah tetapkan, ada kondisi ketika tahap pertama pencegahan penyebaran COVID-19 ini dilakukan dengan skema PSBB, itu yang pertama. Diharapkan 1 bulan berjalan hingga 2 bulan berjalan ini akan efektif dan tidak sampai menimbulkan kondisi yang tidak menentu di tengah masyarakat, seperti kejadian yang sempat muncul di India, di Italia, dan Amerika yang sampai terjadi adanya penjarahan. Pemerintah mungkin akan berencana menyiapkan gitu ya, maksudnya mungkin bisa dipahami seperti itu ya. Jadi menyiapkan produk hukum dari saat ini, langkah-langkahnya secara sistematis dalam hal tak akan terjadinya suatu kondisi yang tidak menentu di kemudian hari gitu ya, karena tidak bisa kita tebak juga perkembangannya nantinya seperti apa. Tetapi kemungkinan yang paling buruk akan ditangani oleh pemerintah pusat langsung dalam skema darurat sipil. Ini pun yang kemudian kita sayangkan ya, karena konsekuensinya ini kita akan melihat sepertinya kondisi seperti era-era tahun 98, 99 gitu. Jadi suasananya digambarkan ketika sampai pada tingkat banyak kerusuhan Ya, mungkin akan diterapkan kondisi darurat sipil. Jadi ini masih sifatnya kondisional karena kondisi yang terburuk pengalaman di negara lain sudah ada, sehingga mungkin pemerintah merasa perlu untuk mengatur sejauh itu. Padahal sebenarnya kalau kita konsisten dengan Undang-Undang 6 tahun ya. 18 ini sudah cukup. Hanya memang dari sisi kemampuan ekonomi negara tidak tidak memungkinkan karena banyak hal yang harus ditanggung oleh negara gitu. Jadi berarti membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, apa saja yang disebutkan di situ ditanggung oleh negara gitu? Misalkan biaya hidup dan lain sebagainya. Bisa dibilang eee, bisa dibilang cukup banyak gitu. Jadi, eee, seperti upah-upah dari sektor bidang ketenagakerjaan gitu ya, pemenuhan kebutuhan pokok harian warga negara, kemudian hal-hal lainnya yang memang ranahnya sangat luas dan ini harus ada pembiayaan-pembiayaan langsung dari pemerintah. Jadi seperti itu, meng-cover kebutuhan medis gitu ya, kebutuhan pemulihan perawatan pasien-pasien yang positif COVID-19 ini juga biayanya kan sangat besar seperti itu. Jadi anjurannya kemudian kenapa PSBB ya, karena memang dibatasi, tetapi tidak sepenuhnya harus menerapkan kondisi yang disebut dengan karantina kesehatan secara penuh begitu. Ya, jadi makanya sifatnya anjuran. Nah, karena sifatnya masih nggak terlalu kuat gitu ya, anjuran untuk tetap di rumah, tapi kemudian disambung dengan skema darurat sipil. Nah, ini kan kita khawatirnya di sini ya kita memang mencoba memahami, tetapi
dari sisi lain kita juga perlu kritisi, jangan sampai pemerintah ini seperti melangkahi hak-hak warga negara begitu, Ya. Jadi yang artinya harusnya jadi negara kewajiban mereka. Ya, maaf. Jadi artinya negara tidak mampu melaksanakan undang-undang karantina wilayah sepenuhnya, sehingga kita membutuhkan payung hukum baru, yaitu kemudian diberlakukan kebijakan namanya PSBB, sehingga negara lepas artinya tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan warga negaranya gitu ya, Bang Luhur. Karena tidak memilih undang-undang Iya, karantina kesehatan ini. iya, bisa dibilang seperti itu, karena kita membacanya demikian ya. Sebenarnya kalau mau konsisten dengan melihat keadaan saat ini fokus hanya untuk kesehatan, sebenarnya cukup Undang-Undang 618 ini. Cuman efek yang ditimbulkannya ini kan tidak hanya sekedar soal kesehatan, tapi Iya, ekonomi juga. Mungkin karena nanti ada hal-hal lainnya yang tidak berdua kita bisa rasakan, ya nanti seperti faktor ekonomi ini yang akan lebih berdampak luas gitu. ya, baik, baik. Baik, Jadi ada semacam ada skema penghematan anggaran juga yang melatar belakangi kebijakan yang saat ini gitu. ya, penghematan anggaran gitu ya. Kemudian bisa dialihkan ke pos-pos lainnya mungkin ya, seperti pemindahan ibu kota baru. Oke, Iya, seperti baik, itu. baik, baik. Jadi itu tadi pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari kami, itu inti-inti pertanyaan kami sebenarnya insya Allah sudah terjawab oleh Bang Luhur. Kemudian ada beberapa pertanyaan titipan nih dari anggota TLF kami terkait kebijakan jangan mudik dulu gitu. Meskipun kemudian dibantah bahwasannya mudik tidak dilarang ya. Bagaimana seharusnya respon pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu, tetapi tetap harus bertahan di perantauan. Sementara di keadaan saat ini banyak usaha atau pendapatannya, penghasilannya jadi berkurang. Walaupun banyak juga dari gerakan komunitas yang mengadakan donasi, tapi rasa-rasanya nggak cukup jika hanya mengandalkan hal itu. Nah, jadi gimana nih kebijakan untuk tidak mudik dan lain sebagainya gitu? Iya, untuk kebijakan nggak mudik ini kan sudah lebih dulu dianjurkan oleh pemerintah daerah ya, seperti Gubernur DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Beberapa wali kota dan bupati pun sudah menyebutkan hal itu gitu. Uh, Ya namanya anjuran ya seperti itulah ya kalau dikembalikan pada individu masyarakat masing-masing yang punya rasa kesadaran tinggi pasti kemungkinan mematuhi. Tapi kemudian kalau ya karena ini hanya anjuran dan efeknya buat saya nggak ada ya nggak terlalu ngefek gitu kan. Saya merasa bisa lah ngatur gitu kan dan kemudian apakah kebutuhan harian saya bisa dipenuhi bisa di-cover oleh pemerintah gitu kalau saya nggak berusaha kayak gitu semacam itu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian eh, larinya tuh di penerapan di masyarakat itu mereka punya keputusannya masing-masing pada akhirnya. Ini lintas wilayah dan lintas sektor ini seperti ini makanya langkah penanganannya itu baru terjawab dengan adanya peraturan yang kemarin baru aja terbit gitu. Nah, kita pun harusnya juga menunggu gitu ya adanya skema-skema penanganan masalah sosial juga gitu dari pemerintah. Nah, mungkin semoga sedang diproses juga ya perumusan kebijakannya Berarti saat ini karena belum ada. sejauh yang saya coba amati dari peraturan yang ada masih sifatnya umum ya. Efek-efek dari yang timbul itu seperti masalah keamanan, sosial, ekonomi ini belum semuanya terjawab sih sebenarnya gitu. Jadi itu pertanyaan pertama, Bang Luhur, insya Allah sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan kedua nih dari teman-teman kita di TLF. Kondisi di lingkungan saat ini, jika terdapat orang positif COVID, nah kemudian ini sebenarnya dampak sosial juga, kebanyakan masyarakat menjadi takut dan panik, sampai bahkan beberapa wilayahnya lockdown mandiri gitu, wilayahnya sendiri, misalkan komplek perumahan. Jadi cukup menyulitkan bagi akses yang ingin kerja atau pergi lewat untuk memenuhi kebutuhannya tertentu. Seharusnya edukasi apa sih dari pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat agar nggak usah panik banget gitu dan tidak usah berlebihan, tapi tetap waspada gitu. Ya, langkah pemerintah sih sebenarnya ya sudah konsisten ya sejauh ini. Artinya berangkat dari istilah lockdown itu kan sifatnya membatasi atau penutupan akses gitu ya. Presiden Jokowi kan sudah berkali-kali menganjurkan ini wewenang pemerintah pusat. Nah, kemarin sudah terjawab PSBB skemanya.
Hmm. Nah, PSBB ini kemudian nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah masing-masing. Panduannya ngambil dari Permenkes. Secara teknis, parameter ukuran kesehatannya itu ada. Gitu. Jadi, yang diperhatikan nanti banyaknya kasus dan sebarannya gitu. Hmm. Di setiap wilayah masing-masing itu berapa ukuran-ukurannya ada. Nah, nanti karantina wilayah parsial ini yang kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah tidak bisa lakukan sendiri juga gitu kan. Pasti akan ada koordinasi dengan unsur keamanan, polisi. Beberapa contoh rencana pengamanan sudah dibuat oleh kepolisian gitu. Beberapa dokumen yang memang seharusnya masih sifatnya rahasia bocor di publik ya, tersebar di grup-grup WA. Kita bisa baca juga contoh Renpam yang dibikin oleh Mabes Polri, di Polda Metro Jaya itu sudah beredar. Dan beberapa contoh skema pembatasan di Jakarta Selatan juga sudah terbaca. Yang seperti ini yang akan membuat lebih efektif gitu ya. Tetapi kemudian pemerintah daerah pun dengan perangkat daerah yang mereka miliki dan kemampuan keuangannya juga yang berbeda-beda, pasti juga akan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis ya, untuk membantu warganya mengatasi masalah ini gitu. Terutama buat orang yang memang perlu bekerja gitu ya, atau berusaha, diharapkan ada kerjasama yang baik gitu ya antar sektor usaha, aparat keamanan dan pemerintah gitu ya yang punya wewenang mengatur masyarakat. Jadi kasihan juga mereka yang punya usaha di pasar tidak ada pengunjungnya yang beli gitu. Ya. Dan kita pun sebagai warga pun punya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan harian belanja kebutuhan pokok. Tapi adanya anjuran pembatasan ini nggak bisa keluar, solusinya apa gitu seperti itu. Dan yang seperti ini harusnya bisa dijawab oleh pemerintah daerah masing-masing dengan adanya inovasi IT yang ada bisa dimanfaatkan sebenarnya gitu dengan membantu distribusi bahan-bahan kebutuhan, kemudian pembagian bantuan-bantuan dari orang-orang yang punya rezeki lebih kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Ini peran pemerintah daerah di sini sangat penting gitu untuk mensinergiskan semua elemen-elemen masyarakat yang ada gitu. Ya. Jadi untuk mengedukasi masyarakat memang diperlukan seluruh komponen dari pusat hingga ke daerah gitu. Mungkin juga harus Ya, mungkin ya, beberapa daerah atau pusat juga harus kolaborasi gitu dengan influencer gitu, YouTuber untuk ya, mengedukasi masyarakat gitu. Kayaknya perlu banget ya. gitu. Ya baik, terakhir pertanyaannya nih, ini mungkin agak sedikit di luar hukum gitu, tapi mungkin masih nyambung. Kalau pasien dirawat di rumah sakit terkena atau terindikasi COVID-19, itu dana sendiri atau didanai oleh negara? Itu oleh negara sih, karena ini kan BPJS ya. Hmm. Dalam hal ini BPJS itu sudah ada dapat perintah langsung supaya dari Kementerian Keuangan sudah ada budgetnya sehingga nanti rumah sakit nggak boleh kemudian menelantarkan pasien-pasien yang positif COVID-19 ini. Ya berarti jelas dibiayai oleh negara, terutama di rumah sakit rujukan ya? Ya, yang di rumah sakit rujukan. Oke, baik. Karena kan fasilitasnya kan khusus ya, dan juga penanganan pasien yang positif COVID-19 ini dikhususkan satu rumah sakit supaya dalam rangka mencegah penyebaran penyakit tersebut juga. Karena kalau masih dicampur dengan pasien lainnya kan potensi menularnya masih sangat tinggi. Ya, betul, baik. Itu saja mungkin Bang Luhur, 3 pertanyaan dari teman-teman TLF. Mungkin pertanyaan terakhir nih, terkait pandangan dari Bang Luhur sendiri. Bagaimana sejauh ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, apakah sudah sesuai dan tepat sasaran gitu? Iya, ya kalau pendapat pribadi mungkin masih belum puas ya, karena apa yang kita harapkan konsisten gitu ya, sesuai hukum yang sudah ada, kemudian tidak sepenuhnya dilaksanakan. Tapi kemudian dijawab dengan skenario yang lain gitu kan, yang kemudian ya kita ambil sisi lainnya lah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang juga diperhatikan pemerintah sehingga anggarannya ini harus dibagi-bagi lah gitu, tidak hanya fokus untuk penanganan Ya, mungkin kesehatannya kalau aja. karantina kesehatan baru puas kali ya kita. Iya, memang Agak kalau mau cepat ya harus konsisten dengan karantina wilayah yang
yang memang semua orang dibatasi di dalam rumah, supaya memang langkah pencegahannya kan seperti itu. Ya. Kalau masih ada mobilisasi orang, ini masih sulit gitu, sehingga istilahnya kurvanya itu nggak landai-landai gitu, atau landainya itu membutuhkan waktu yang jangka yang cukup panjang gitu. Khawatirnya di Indonesia dengan karakter masyarakat yang seperti ini langkah penanganannya kalau umumnya di negara lain itu hitungannya 3 bulan bisa lebih gitu. Lebih. Ini yang dikhawatirkan sih. Dan kita belum ada satu institusi hukum yang satu lembaga negara seperti Singapura yang khusus menangani wabah ini ya, kalau nggak salah. Ya sifatnya ad hoc ya, masih sementara kan. Ada yang sudah ada itu satuan tugas ya, Satgas pencegahan COVID-19 yang itu baru dibentuk kemarin dipimpin oleh BNPB. Ya, untuk sementara ini sih sebenarnya hal tersebut sudah dipenuhi lah. Hanya saja mungkin kita pengen melihat koordinasi yang lebih intens lagi dari lintas sektoral dan antara pusat dan daerah lebih kompak lagi ya. Jadi harus dipahami juga mungkin kecepatan kasus di daerah ini sangat tinggi, tapi langkah penanganannya dari pemerintah pusat masih belum bisa memuaskan lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bang Luhur. Mungkin itu saja interview kita kali ini. Sangat mengedukasi, kita jadi lumayan tahu gitu, meskipun memang ada yang belum kita puas, tapi setidaknya pemerintah sudah ada tindakan, meskipun belum menyeluruh lah sebagainya. Terima kasih Bang Luhur atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa kembali. Demikian dari kami. Jangan lupa di like dan subscribe kalau TLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.